Inilah yang terjadi dalam kejuaraan FIM Motocross tingkat dunia MXGP of Italia di Maggiora MS2 race pertama. Mattia Guadagnini, courser Italia ini berhasil yang pertama melewati garis Vauxhall Shot di kota Levial, Jago Hirt. Namun di beberapa tikungan berikutnya, Guadagnini terjatuh dan posisi pertama diambil oleh Jago Hirt. Tom Vial dan courser lain juga sempat terjatuh berurutan. Hal yang serupa juga dialami oleh Michael Harub. Harub terjatuh di posisi ke-8. Kali ini Stephen Robini berhasil mengambil posisi kedua dari Carson Maker. Sementara itu, Kate Wolf terjatuh dari posisi ketiga turun ke posisi ke-6. Dan lagi di tikungan lainnya dekat area finish, Mattia Guadagnini terjatuh dari posisi 14 dan sayang sekali Guadagnini tidak menyelesaikan pertandingan ini. Hari yang mengecewakan untuk crosser gas-gas kali ini. Michael Harub berhasil mendahului Guyon untuk posisi 8. Pertarungan panas antara Langenfelder dan Carson Maker. Langenfelder berhasil mendahului Carson Maker untuk posisi ke-8, namun kemudian Carson Maker dapat mengambil alih posisi 8 kembali. Namun beberapa saat kemudian Langenfelder tetap berusaha mengambil posisi dan berhasil. Langenfelder berhasil berada di posisi ke-8. Kali ini Guyon, courser nomor 9, berhasil mendahului Carson Maker untuk posisi ke-9. Kesalahan oleh Liam Evert, courser nomor 72, membuat Kate Wolf mengambil posisi 4 dari Evert. Kate Wolf tidak lama berada di posisi ke-4 karena Kate Wolf terjatuh setelah lompatan membuat Kate Wolf turun ke posisi ke-6. Kali ini Michael Harub melakukan kesalahan membuat Langenfelder sekarang menduduki posisi ke-7. Kevin Holmo terjatuh dan berada di posisi ke-12. Dan Jago Hirt yang berhasil yang pertama melalui garis finish yang adalah ke-7 kalinya di tahun ini oleh Jago, 27 kemenangan dalam karirnya di Soler Rubini kedua dan Vial ketiga. MS2 race kedua dimulai. Kali ini Carson Maker, courser nomor 33, yang berhasil yang pertama melalui garis Vauxhall Shot, namun Tom Viala yang berhasil memimpin race sementara ini. Disusul di belakangnya adalah Carson Maker dan Isa Gifting ketiga. Kadolov, courser Husqvarna nomor 74 ini terjatuh dan harus turun dari posisi ke-4 ke posisi ke-7. Kali ini Adamo terjatuh dan keluar dari posisi ke-5 digantikan oleh Guadagnini. Pertarungan antara crosser nomor 74 Kadolov dan crosser Italia nomor 101 Guadagnini, namun akhirnya Kadolov berhasil mendahului Guadagnini untuk posisi ke-5. Kesalahan kecil oleh Kadolov membuat Guadagnini merebut posisi 5 dari Kadolov. Beberapa saat kemudian, Mattia Guadagnini melakukan kesalahan. Guadagnini kehilangan kendali stangnya dan terjatuh dan harus keluar dari posisi ke-5. Guadagnini berakhir di posisi ke-10. Stephen Robini berhasil mendahului Michael Harub di posisi ke-6. Kali ini Kadolov berhasil mendahului Carson Maker untuk posisi ke-4. Kesalahan oleh Stephen Robini membuat Harub mengambil posisi ke-6. Kevin Holmo berhasil mendahului Stephen Robini, courser nomor 38 ini untuk posisi ke-7. Dan akhirnya Michael Harub berhasil mendahului Carson Maker, courser 33 ini untuk posisi ke-5. Stephen Robini mampu melewati courser nomor 33 Carson Maker dan sekarang menduduki posisi ke-6. Robini berhasil mengamankan posisi 3 di podium. Kevin Holmo mengambil posisi 7 dari Carson Maker. Dan Tom Viala yang berhasil yang pertama melewati garis finish oleh Jago Hirt kedua dan Langenfelder ketiga. Berikut hasil total poin: Jago Hirt posisi pertama, Tom Viala kedua, Robini ketiga, Langenfelder dan Kadolov 5 besar. Berikut hasil kejuaraan: Jago Hirt posisi pertama unggul 6 poin dari Tom Viala, disusul oleh Langenfelder ketiga, Kadolov dan Harub 5 besar. Di podium, Jago Hirt berhasil mendapatkan piala juara pertama sekaligus gelar juara dunia dengan plat merahnya, Tom Viala juara kedua dan Langenfelder juara ketiga. Saya sangat senang hari ini dan dua start yang bagus serta jauh dari masalah di kedua race.
Jadi saya sangat senang dengan 1-2 hari ini dan secara keseluruhan. Hari Minggu yang bagus untuk saya dan sekarang kami akan terus bekerja dan akan kembali minggu depan di trek pasir Riola. Saya sangat cocok dengan trek itu dan ketemu lagi di Riola. MXGP race pertama di Maggiora, Italia. Pertarungan tidak akan mudah di saat hujan kali ini. Dan Calvin Van der Laar, closer nomor 10 yang berhasil yang pertama melatih Vauxhall Shot sejak MXGP di Pangkal Pinang, Indonesia tahun 2019. Di belakang Vlaanderen diikuti oleh Gesser, Maxime Renaux, Jeremy Seewer, Jonas, dan Ben Watson. Tidak lama kemudian, Renaux berhasil mendahului tim Gesser untuk posisi kedua. Crosser nomor 303 Forato berhasil mendahului Brian Boger untuk posisi ke-10. Crosser Yamaha Kodeno berhasil mendahului Ben Watson untuk posisi ke-8. Forato kali ini juga mendahului Ben Watson untuk posisi ke-9. Jonas berhasil didahului oleh Jeremy Seewer untuk posisi ke-4. Kali ini kesalahan oleh Vlaanderen, crosser nomor 10 kali ini membuat Vlaanderen kehilangan posisi memimpinnya. Sekarang Maxime Renaux yang memimpin race pertama ini. Tidak lama setelah itu, tim Gesser berhasil mendahului Calvin Vlaanderen untuk posisi kedua. Tim Gesser mau mendekati Maxime Renaux dan berusaha mendahului Renaux, namun masih belum berhasil. Kali ini Gesser mendapatkan momen yang tepat dan akhirnya mampu mendahului Renaux dan memimpin race pertama ini. Begitu juga oleh Jeremy Seewer mampu mendahului Vlaanderen untuk posisi ketiga. Kesalahan oleh Maxime Renaux membuat rekan satu timnya Jeremy Seewer berada di posisi kedua. Dan di lap terakhir, kesalahan kecil oleh Renaux membuat Renaux terjatuh dan harus turun di posisi ketiga. Namun tim Gesser lah yang berhasil yang pertama melatih garis finish oleh Jeremy Seewer kedua dan Maxime Renaux ketiga. Langit cerah kali ini di MXGP race kedua dan kali ini crosser Kawasaki Ben Watson yang berhasil yang pertama melatih garis Vauxhall Shot diikuti oleh Jeremy Seewer kedua, Paul Jonas ketiga, Gesser keempat. Dan kali ini tim Gesser berhasil mendahului Jeremy Seewer untuk posisi kedua. Paul Jonas berhasil mendahului Ben Watson dan sekarang memimpin race kedua ini. Tim Gesser berhasil mendahului Ben Watson untuk posisi kedua. Beberapa lap kemudian, Jeremy Seewer berhasil mendahului Ben Watson untuk posisi ketiga. Forato berhasil mendahului Renaux untuk posisi kelima. Tim Gesser berhasil mendahului Jonas untuk posisi memimpin di race kedua ini. Beberapa lap kemudian, Jeremy Seewer berhasil mendahului Paul Jonas untuk posisi kedua. Sayang sekali, Forato, crosser nomor 303, terjatuh di posisi kelima dan sekarang ending di posisi ke-15. Paul Jonas terjatuh turun dari posisi ketiga ke posisi 4. Sekarang Watson di posisi ketiga. Maxime Renaux berhasil mendahului Paul Jonas untuk posisi keempat. Dan sekarang Maxime Renaux juga mendahului Watson untuk posisi ketiga. Beberapa saat kemudian, Vlaanderen berhasil mendahului Van Horebeke untuk posisi ke-8. Sayang sekali Jonas terjatuh dari posisi kelima turun ke posisi 8. Namun tim Gesser lah yang berhasil yang pertama melewati garis finish adalah kedua kalinya menang di kedua race ini dan disusul oleh Jeremy Seewer kedua dan Maxime Renaux ketiga. Dan berikut hasil total poin, tim Gesser berada di posisi pertama, Jeremy Seewer kedua, Renaux ketiga, Vlaanderen dan Fernandes 5 besar.
Berikut hasil kejuaraan, tim Gasser memimpin di posisi pertama, Renault kedua, Silver ketiga, Prado dan Kodonov 5 besar. Di podium, tim Gasser berhasil mendapatkan piala juara pertama dan juga memegang gelar juara dunia dengan plat merahnya. Jeremy Silver berada di posisi kedua dan Maxime Renault ketiga. Ya, saya sangat senang saya menikmati pertandingan ini, terutama race yang kedua. Trek sangat berat tapi menyenangkan, banyak jalur jadi bisa berpindah-pindah. Jadi ya, tidak bisa lebih bahagia lebih dari ini. Sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Kami bekerja keras untuk tim ini tahun ini. Motor balap saya benar-benar bagus dan juga saya sendiri merasa sangat prima. Jadi ya, saya senang.